Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita sehat badan, sehat pikiran. Salawat bertangkaikan salam dilepas pula kita alamatkan kepada pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan kami yang terutama sekali kepada Bapak Ilal Mahdi STMT selaku dosen pengampu di mata kuliah struktur data, dan penghormatan kami kepada rekan-rekan yang menonton video ini. Baik, kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sorting Algoritma. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri. Saya Mizral Akla sebagai presentator ke-1, Milhan Ahmadiyah sebagai presentator ke-2, Muhammad Syoki sebagai presentator ke-3, dan Nasya Islami Pasha sebagai presentator ke-4. Pengertian sorting. Apa itu sorting? Algoritma sorting adalah suatu metode atau teknik untuk mengurutkan data atau elemen-elemen dalam suatu struktur data secara teratur. Algoritma sorting merupakan salah satu konsep penting dalam pemrograman. Tujuannya untuk mengubah data yang tidak teratur ke urutan yang teratur. Misalnya, dari data yang tidak terurut menjadi data yang terurut, menaik atau menurun. Fungsi dan manfaat sorting. 1. Fungsi pengurutan. Yang pertama, mengorganisir data. Pengurutan membantu mengorganisir data sehingga lebih mudah diakses dan dikelola. Yang kedua, memudahkan pencarian. Data yang diurutkan memungkinkan untuk melakukan pencarian untuk mencari elemen tertentu dengan lebih efisien, terutama jika data besar. Yang ketiga, mempermudah analisis. Data yang terurut memungkinkan untuk menganalisis pola atau tren dengan lebih mudah dan tepat. Yang keempat, meningkatkan efisiensi pemrosesan. Data yang terurut memungkinkan untuk menggunakan algoritma pencarian efisien seperti binary search yang hanya dapat dilakukan pada data terurut. 2. Manfaat pengurutan. Yang pertama, optimasi pencarian. Dengan data yang terurut, pencarian dapat dilakukan dengan cara yang lebih efisien, meminimalkan jumlah perbandingan yang diperlukan. Yang kedua, mengoptimalkan algoritma lain. Banyak algoritma dan operasi lain memerlukan data yang terurut sebagai prasyarat. Misalnya, algoritma pencarian biner hanya dapat digunakan pada data terurut. 3. Peningkatan kinerja basis data. Dalam basis data, pengurutan memungkinkan untuk mengakses data, memanipulasi data dengan lebih cepat, terutama dalam operasi seperti pengambilan data teratas, top-end queries. 4. Meningkatkan efisiensi proses bisnis. Pengurutan dapat digunakan dalam berbagai konteks bisnis untuk mengoptimalkan proses, seperti mengurutkan faktur berdasarkan tanggal atau mengelompokkan pelanggan berdasarkan kriteria tertentu. 5. Mempermudah presentasi data. Dalam visualisasi data, pengurutan dapat membantu dalam menyajikan informasi dengan cara yang lebih terstruktur dan dapat dimengerti. Yang keenam, membantu dalam analisis statistik. Dalam analisis data dan statistik, pengurutan dapat membantu dalam mengidentifikasi pola dan tren yang mungkin tidak terlihat dalam data yang tidak terurut. 7. Memfasilitasi proses pengolahan data lainnya. Data yang terurut dapat memberikan dasar yang lebih baik untuk berbagai operasi pengolahan data seperti penggabungan, perbandingan atau pengelompokan. Hanya sekian dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh Milhan Ahmadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin presentasikan PowerPoint saya yang berjudul jenis-jenis sorting. 1. Bubble sort. Metode sorting termudah. Diberi nama bubble kerana proses pengurutan secara beransur-ansur bergerak atau berpindah ke posisi yang tepat, seperti gelembung yang keluar dari sebuah gelas bersoda. Bubble sort mengurutkan data dengan cara membandingkan elemen sekarang dengan elemen berikutnya. Jika elemen sekarang lebih besar dari elemen berikutnya, maka kedua elemen tersebut ditukar jika pengurutan ascending. Jika elemen sekarang lebih kecil dari elemen berikutnya, maka kedua elemen tersebut ditukar jika pengurutan descending. Inilah cara-cara bubble sort. Iterasi melalui array, tukar elemen, lanjut
lanjutkan ke elemen berikutnya. Pengulangan proses perhentian. Kedua, selection sort. Selection sort adalah algoritma pengurutan yang bekerja dengan cara memilih elemen terkecil atau terbesar dari daftar yang belum diurutkan dan menempatkan di posisi yang benar dalam daftar yang diurutkan. Proses ini diulangi hingga seluruh daftar diurutkan. Cara kerja selection sort. 1. Cara elemen terkecil atau sebesar. Pada setiap iterasi, algoritma mencari elemen terkecil atau terbesar dalam daftar yang belum diurutkan. 2. Menukarkan elemen terkecil atau elemen terbesar yang ditemukan kemudian ditukar dengan elemen di posisi awal daftar yang belum diurutkan. 3. Mengulangi proses. Langkah 1 dan 2 diulangi untuk daftar yang tersisa hingga seluruh daftar diurutkan. Baik, hanya sekian presentasi dari saya. Insertion sort. Algoritma insertion sort seperti proses pengurutan kartu yang berada di tangan kita. Algoritma ini dapat mengurutkan data dari besar ke kecil dan dari kecil ke besar. Algoritma ini tidak cocok untuk set data dengan jumlah besar karena komplementasi dari algoritma ini adalah 0, di mana 0 adalah jumlah item. Merge sort. Algoritma merge sort pertama kali diperkenalkan oleh John von Neumann pada tahun 1945. Algoritma ini merupakan contoh teknik di mana masalah besar dipecahkan menjadi sub-masalah yang lebih kecil dan lebih mudah dipecahkan. Merge sort bekerja dengan berbagai era atau daftar yang ingin diurutkan menjadi dua bagian. Yang lebih kecil mengurutkan masing-masing bagian dan kemudian menggabungkan kembali menjadi satu daftar yang terurut. Langkah-langkah merge sort. 1. Pembagian. Langkah pertama dalam membagi array yang akan diurutkan menjadi dua bagian yang lebih kecil. Proses ini dilakukan secara rekursif hingga setiap bagian hanya mengandung satu elemen. Pada titik ini, setiap elemen dianggap sudah terurut. 2. Penggabungan. Setelah array dipecah menjadi bagian-bagian kecil, langkah berikutnya adalah menggabungkan bagian-bagian ini kembali menjadi satu array yang terurut. Penggabungan ini dilakukan dengan membandingkan elemen-elemen dari dua bagian yang berbeda dan menyusun dalam urutan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasha Islam Biasa dari kelompok 2. Baik, saya akan menjelaskan quicksort. Quicksort merupakan salah satu algoritma sorting yang popular yang menggunakan perbandingan n-log untuk menurunkan array elemen dalam situasi tipikal. Quicksort bekerja dengan memilih elemen pivot dari array, mempartisi elemen yang lain menjadi dua sub-array. Langkah-langkah cara kerja quicksort. Pilihan elemen pivot dari array. Pivot dapat berupa elemen apapun di dalam array. Tetapi untuk lebih memudahnya, anggap kita memilih elemen paling kanan secara pivot. Atur ulang elemen array sehingga semua elemen yang lebih kecil dari pivot dipindahkan ke kiri pivot dan semua elemen yang lebih besar dari pivot dipindahkan ke kanan pivot.
pivot kemudian akan berada di posisi tertentu, terutuh, dan terakhir. Terapkan dua langkah di atas secara rekursif ke subarray yang dibuat di sini di sisi kiri dan kanan pivot. Proses ini terus berlanjut sampai subarray berisi satu elemen yang sudah diurutkan. Saat rekursif berhenti, maka subarray yang sudah diurutkan akan digabungkan sehingga menghasilkan array yang terurut sepenuhnya. Kesimpulan, algoritma storing merupakan salah satu konsep dasar dalam ilmu komputer yang digunakan untuk mengurutkan data secara sistematis, baik dalam urutan menaik maupun menurun. Proses pengurutan ini sangat penting karena membantu menyederhana dan mempercepat proses perincian, pengambilan, dan analisis data dalam bentuk kasus. Data yang sudah tertuntut memungkinkan pengguna algoritma pencarian lebih efisien seperti binary search. Selain itu, sorting juga bermanfaat dalam menampilkan data agar lebih berstruktur dalam dan memudahkan oleh pembaca mengguna. Hal ini sangat krusial dalam berbagai aplikasi, mulai dari database, pengolahan file, hingga sistem rekomendasi dan machine learning. Sorting juga sering menjadi bagian dari algoritma yang lebih kompleks seperti penggabungan data marga atau penghapusan duplikat dan optimasi. Hanya sekian yang saya dapat sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.